Rambu Solo merupakan salah satu budaya yang ada di Indonesia. Rambu Solo adalah upacara pemakaman yang berada di Tanah Toraja. Upacara ini merupakan adat istiadat yang telah diwarisi oleh masyarakat Toraja secara turun-temurun. Ini mewajibkan keluarga yang ditinggal mati membuat pesta besar sebagai penghormatan terakhir kepada mendiang yang telah pergi. Waktu pelaksanaan Rambu Solo adalah siang hari, yaitu saat matahari condong ke barat dan biasanya memakan waktu 2-3 hari, bahkan 2 minggu bagi kalangan bangsawan. Rambu Solo identik dengan penyembelihan hewan kurban. Rambu Solo dilaksanakan ketika tuan rumah telah mampu menyediakan hewan kurban. Kegiatan Rambu Solo dimulai dengan memindahkan jenazah dari rumah duka ke tongkonan tamuan atau tongkonan pertama tempat jenazah berasal. Di sana dilakukan penyembelihan 1 ekor kerbau sebagai kurban atau dalam bahasa Torajanya Mak Tinggoro Tedong, yaitu cara penyembelihan khas orang Toraja dengan menebas kerbau dengan parang dengan 1 kali tebasan saja. Kerbau yang akan disembeli akan ditambatkan pada sebuah batu yang diberi nama Simbuang Batu. Setelah itu, kerbau tadi dipotong-potong dan dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang hadir. Jenazah berada di tongkonan tamuan hanya sehari. Lalu, keesokan harinya, jenazah akan dipindahkan lagi ke tongkonan yang berada agak ke atas lagi, yaitu tongkonan Barbatu. Dan di sini pun prosesinya sama dengan di tongkonan tamuan tadi. Seluruh prosesi acara Rambu Solo selalu dilakukan pada siang hari sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah atau WITA. Jenazah diusung menggunakan duba-duba atau keranda khas Toraja. Di depan duba-duba terdapat lamba-lamba atau kain merah yang panjang yang biasanya terletak di depan keranda jenazah, dan dalam prosesi pengarakan, kain tersebut ditarik oleh para wanita dalam keluarga itu. Prosesi pengarakan jenazah dari tongkonan Barbatu menuju rantai dilakukan setelah kebaktian dan makan siang. Barulah keluarga dekat arwah ikut mengusung keranda tersebut. Para laki-laki yang mengangkat keranda tersebut, sedangkan wanita yang menarik lamba-lamba. Dalam pengarakan terdapat urutan-urutan yang harus dilaksanakan. Pada urutan pertama, kita akan lihat orang yang membawa gong yang sangat besar, lalu diikuti dengan tompi saratu atau yang biasa kita kenal dengan umbul-umbul. Lalu tepat di belakang tompi saratu ada barisan tedong atau kerbau, diikuti dengan lamba-lamba, dan yang terakhir barulah duba-duba. Jenazah tersebut akan disemayamkan di rantai atau lapangan khusus tempat prosesi berlangsung. Di sana sudah berdiri lantang atau rumah sementara yang terbuat dari bambu dan kayu yang sudah diberi nomor. Lantang itu sendiri berfungsi sebagai tempat tinggal para sanak keluarga yang datang nanti, karena selama acara berlangsung mereka semua tidak kembali ke rumah masing-masing, tetapi menginap di lantang yang telah disediakan oleh keluarga yang sedang berduka. Iringi dengan jenazah akhirnya sampai di rantai yang nantinya akan diletakkan di lakian atau menara tempat disemayamkannya jenazah selama prosesi berlangsung. Menara itu merupakan bangunan yang paling tinggi di antara lantang-lantang yang ada di rantai. Lakian sendiri terbuat dari pohon bambu dengan bentuk rumah adat Toraja. Jenazah dibaringkan di atas lakian sebelum nantinya akan dikubur. Di rantai sudah disiapkan 2 ekor kerbau yang akan ditebas. Setelah jenazah sampai di lakian, acara selanjutnya adalah penerimaan tamu, yaitu sanak saudara yang datang dari penjuru tanah air. Pada sore hari setelah prosesi penerimaan tamu selesai, dilanjutkan dengan hiburan bagi para keluarga dan para tamu undangan yang datang dengan mempertontonkan Mak Pasi Lega Tedong atau adu kerbau. Bukan main ramainya penonton, karena selama upacara Rambu Solo, adu hewan pemamabiakan ini merupakan acara yang ditunggu-tunggu. Hal ini merupakan hiburan yang digemari oleh orang-orang Tanah Toraja hingga sampai pada hari penguburan. Baik itu yang dikuburkan di tebing maupun yang di patane, atau kuburan dari kayu bakar berbentuk rumah adat.
Adapun implikasi dari kegiatan upacara Rambu Solo terhadap kondisi masyarakat. Yang pertama adalah cinta. Artinya pelaksanaan ritual Rambu Solo adalah tanda cinta terhadap orang yang telah meninggal. Orang Toraja merasa mak busung atau terkutuk jika tidak mengupacarakan orang tuanya yang meninggal dengan layak sesuai dengan ketentuan tanahnya atau takaran budaya. Yang kedua adalah prestis, artinya bahwa ritual Rambu Solo dilaksanakan berdasarkan martabat suatu rumpun keluarga. Jadi banyaknya hewan kurban yang disembelih dalam upacara Rambu Solo menjadi tolak ukur tingginya martabat sebuah keluarga atau si mati. Yang ketiga adalah religius, artinya aspek religius juga menjadi salah satu alasan pelaksanaan ritual Rambu Solo menurut mitos Aluk Todolo. Semakin banyak hewan kurban maka arwah si mati semakin terjamin pula masuk surga atau orang Toraja sebut sebagai puyah. Yang keempat adalah ekonomi, artinya dalam upacara Rambu Solo juga diadakan pembagian warisan yang ditinggalkan oleh si mati. Pembagian warisan itu didasarkan atas jumlah hewan yang dipersembahkan tiap ahli waris, sehingga tiap ahli waris berusaha mengorbankan hewan sebanyak-banyaknya untuk menguasai harta warisan. Pelaksanaan ritual Rambu Solo di Tanah Toraja syarat dengan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial yang terbentuk dalam upacara kematian ini lama-kelamaan akhirnya menjelma menjadi tradisi dalam tata pergaulan masyarakat adat Toraja. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab ritual Rambu Solo tetap bertahan di tengah zaman yang berubah. Adapun manfaat dari kegiatan Rambu Solo antara lain, yang pertama, sebagai wadah pemersatu keluarga, artinya melalui ritus Rambu Solo, relasi kekeluargaan disegarkan kembali. Ritual ini menjadi ajang reuni para kaum kerabat, bahkan dengan semua handai tolan atau kenalan biasa. Yang kedua, sebagai tempat membagi warisan, artinya suatu kebiasaan yang dilakukan keluarga si mati dalam ritus Rambu Solo adalah mak talang atau mangrinding, membagi warisan. Yang ketiga, sebagai tempat menyatakan martabat, artinya dalam setiap ritus Rambu Solo, martabat dan harga diri orang Toraja dinyatakan lewat mak talang. Anak dan keluarga si mati akan berlomba mencari kerbau yang nilainya tinggi dalam konteks budaya Toraja. Yang keempat, sebagai tempat bergotong royong, artinya salah satu ciri khas orang Toraja adalah gotong royong. Hal ini terlihat dalam tradisi sembangan ongan atau bantuan keluarga atau kenalan sebagai ungkapan bela sungkawa yang ditujukan untuk membantu pelaksanaan ritus Rambu Solo. Yang kelima, sebagai wadah pengembangan seni, artinya dalam ritus Rambu Solo, kesenian orang Toraja dipertunjukkan. Hal ini terlihat pada balun atau kain kafan berwarna merah dan kuning, diukir dengan corak matahari yang bahannya bergantung pada status sosial si mati. Selama upacara berlangsung, secara berganti-ganti ditampilkan berbagai kesenian, hingga lagu duka yang mengungkapkan keberanian, kebaikan hati atau riwayat hidup si mati. Dan yang terakhir, keenam, sebagai wadah berdonasi. Sebelum hewan kurban disembelih, sebagian disisihkan untuk sumbangan pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, jalanan, rumah adat, pengairan, dan fasilitas umum lainnya.